Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wa qala Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadits fima rawahu at-Tirmidzi ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi' sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Jemaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang penuh dengan keberkahan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita takdir yang indah. Kita diberikan kesempatan untuk bisa menjalankan kewajiban yang Allah perintahkan untuk kita sebagai seorang hamba. Dan Allah Subhanahu wa taala pula memberikan kita kelapangan di dalam menjalankan ibadah tersebut tanpa ada kesempitan sedikit pun. Kenikmatan, kelapangan di dalam menjalankan ibadah adalah satu karunia yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala yang perlu untuk kita syukuri. Karena kita tahu ketika ada dari saudara-saudara kita diberikan ujian yang mana menjadikan mereka sulit untuk bisa menjalankan ibadah, maka hal tersebut harus menjadikan pemicu syukur di dalam aktivitas kehidupan kita. Kedua kalinya salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, contoh bagi kehidupan kita, serta guru bagi segala urusan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya mengajarkan kita tentang urusan-urusan ibadah, akan tetapi Rasulullah mengajarkan kita tentang seluruh urusan kehidupan kita. Maka di dalam proses kehidupan yang panjang ini, marilah kita banyak belajar dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita lanjutkan kajian kitab Qawaid Qur'aniyah fi Nafsi wal Hayat. Jadi kaidah-kaidah Al-Qur'an yang penting untuk jiwa dan kehidupan kita. Kita akan membahas satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Yang tadi sudah saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berperang, yang mana pada hakikatnya berperang itu adalah sesuatu yang tidak kalian suka. Jadi namanya peperangan itu sesuatu yang tidak kita suka. Karena pada hakikatnya manusia itu ingin hidupnya damai-damai saja. Tidak terjadi konflik, tidak terjadi permusuhan, dan tidak terjadi pertumpahan darah. Pengen hidupnya itu langgeng, ayem, tenang, santai. Sehingga namanya perang itu sesuatu yang tidak kita sukai. Dan itu sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Akan tetapi Allah melanjutkan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Akan tetapi terkadang yang kita benci itu adalah sesuatu yang baik untuk kita. Dan sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bahkan terkadang pula sesuatu yang kita cintai itu adalah sesuatu yang buruk untuk kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui sedangkan kita tidak. Di dalam tafsir Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ayat ini itu disandingkan dengan satu ayat yang terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 19. Yang tadi surat Al-Baqarah ayat 216, kemudian ditafsirkan dengan surat An-Nisa ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alahu Allahu fihi khairan katsiran. Jika kalian membencinya atau membenci sesuatu yang ada pada diri mereka, maka ketahuilah terkadang sesuatu yang kalian benci itu memberikan kebaikan yang banyak kepada diri kalian. Kalau tadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 214 itu Allah berbicara tentang perang, sedangkan di dalam surat An-Nisa ayat 19 Allah berbicara tentang pernikahan. Ini disejajarkan karena pada hakikatnya pernikahan itu mungkin tampaknya indah. Kalau diibaratkan itu nikah itu kayak bunga mawar. Kalau dilihat depannya saja atau luarnya saja itu indah dilihat, baunya pun harum. Tetapi bunga mawar itu ada durinya. Itu pasti anak-anak muda yang baru mau nikah itu gambarannya nikah itu enak terus, semuanya indah. Akan tetapi orang yang berpuluh-puluh tahun nikah pasti mengatakan nikah itu tidak selalu indah. Ya. Pasti ada cekcoknya. Makanan kebanyakan garam saja bisa ribut. Handuk
yang tidak ditaruh di jemuran, ditaruh di atas kasur saja bisa ribut. Urusan sikat gigi naruh kepalanya di bawah bukan di atas, itu yang bisa jadi ribut. Ya. Jadi pada hakikatnya pernikahan yang tampaknya indah itu di dalam prakteknya banyak sekali problem yang terjadi. Ya. Dan itulah yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Jadi seolah-olah sesuatu yang di dalam pandangan mereka itu tidak disukai, akan tetapi terkadang itu baik untuk mereka. Begitu juga sebaliknya. Sesuatu yang terkadang mereka sukai itu bisa jadi sesuatu yang sangat berat di dalam kehidupan mereka. Diceritakan di dalam kisah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan takdir kelahiran kepada Nabi Musa di zaman seorang raja yang sangat otoriter, yakni Fir'aun, gitu. Itu kan semua bayi laki-laki harus dibunuh. Tidak ada seorang bayi laki-laki pun yang boleh hidup, semuanya harus mati. Perintah Allah yang diturunkan kepada ibu Nabi Musa, jika ingin selamat, hanyutkan anakmu ke sungai. Bayangkan, ini si ibu pengen anaknya tetap hidup agar tidak dibunuh oleh Fir'aun, tetapi pilihannya justru dihanyutkan ke sungai. Itu secara logika tidak masuk akal. Kalau pengen hidup ya diselamatkan, bukan justru dia dihanyutkan. Makanya di akhir ayat tadi di dalam surat Al-Baqarah ketika menjelaskan tentang perang, Allah menutup ayat tersebut dengan mengatakan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kita manusia itu adalah hamba yang bodoh, tidak mengetahui, sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Maka jangan batasi kemampuan Allah dengan sesuatu yang ada di dalam pikiran kita. Itu pikiran kita nih, anak bayi ini dihanyutkan yo mati. Kan tidak tahu hanyut itu airnya sederas apa. Kemudian nanti ini lama kelamaan airnya masuk atau tidak. Akan tetapi karena ini adalah perintah Allah, ibunya Nabi Musa tunduk dan patuh. Karena kalau di dalam pandangan para ulama itu kan gampang, konsep Islam itu aslim taslam. Ketika engkau tunduk dengan segala aturan Allah Subhanahu wa taala, dengan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan selamat. Tetapi terkadang kita itu kan di dalam perintah Allah masih banyak pertanyaan. Ini kalau saya melakukan ini, kira-kira betul tidak apa yang Allah katakan? Jadi masih ada keraguan di dalam hati kita tentang keputusan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir, pertanyaan tersebut pernah muncul di dalam hati Nabi Musa. Nabi Musa itu disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat qawiyul amin. Seorang nabi yang kuat lagi pintar
luar biasa. Maka muncul di dalam perasaan Nabi Musa itu ada sedikit kesombongan bahwasanya beliau itu menjadi orang yang paling mengerti, sehingga dihadirkan kepada Nabi Musa Nabi Khidir alaihissalam sebagai bentuk bahwasanya Musa ini ada orang yang jauh lebih mengetahui tentang urusan ilmu dibandingkan kamu. Maka di dalam surat Al-Kahfi itu ada cerita yang panjang tentang perjalanan Nabi Khidir dan Nabi Musa. Itu Nabi Khidir sudah memberikan pesan, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Wahai Nabi Musa, kalau kamu ikut aku, itu kamu tidak akan bisa sabar. Kata Nabi Musa, enggak, saya bisa sabar. Akhirnya di dalam perjalanan tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Kahfi ayat 79, 80 dan 81. Itu Nabi Khidir mendapati seorang anak kecil. Itu langsung dibunuh sama Nabi Khidir. Itu dalam pikiran kita, anak kecil yang dibunuh pasti bertanya, oh ini keliru nih Nabi Khidir. Masa anak yang masih kecil kemudian dibunuh? Itu Nabi Musa tadi sudah dikasih pesan, kamu tidak boleh tanya, terima saja. Tapi itu satu hal yang bertolak belakang dengan hati Nabi Musa. Kenapa anak ini dibunuh? Ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan wahyu kepada Nabi Khidir bahwasanya anak ini kalau tidak dibunuh sekarang itu akan menjadikan kedua orang tuanya tughyana wa kufra, menjadi orang tua yang membangkang kepada Allah dan kufur terhadap perintah Allah. Jadi Allah hendak memberikan informasi kepada kita. Mungkin kita bisa belajar bertahun-tahun tentang ilmu, sekolah tinggi dari segala jenjang dan tingkatan, tetapi jangan sampai ada satu sifat bahwasanya kita lebih tahu dibandingkan ketetapan dan keputusan Allah. Makanya ayat tadi, innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi dalam diri orang beriman itu sebenarnya cara hidupnya jauh lebih gampang. Ketika ada perintah Allah, jawabannya simpel. Dan ini yang membedakan kualitas iman kita dengan para sahabat, itu letaknya di sini. Kalau para sahabat ketika diperintahkan oleh Rasulullah, walaupun perintah itu tidak masuk akal, jawaban mereka satu, sami'na wa ata'na. Tapi kalau kita enggak, kita tanya dulu, ini untungnya apa? Ini kebaikan yang saya dapatkan apa? Tapi kalau para sahabat enggak, sami'na wa ata'na. Ketika jumlah kaum muslimin masih sangat sedikit, Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan satu peperangan pertama yang dinamakan perang Badar Kubra. Jumlah kaum muslimin hanya 313, sedangkan jumlah orang kafir itu hampir 1000. Orang-orang munafik yang dipimpin
oleh Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan, wahai sahabatku, karena dia adalah orang-orang munafik, apakah kalian akan memasukkan diri kalian kepada kematian? Apakah kalian akan bunuh diri dengan mengikuti perintah Muhammad? Apakah kalian akan menjadikan anak-anak kalian menjadi yatim dan istri-istri kalian menjadi janda? Itu secara logika tidak masuk akal. Tapi jawab sahabat ketika ini perintah Allah, sami'na wa ata'na. Bismillah, kita lakukan. Ya. Berangkat mereka 313 melawan 1000 pasukan. Sampai-sampai dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tidak pernah aku melihat Rasulullah berdoa dengan doa sekhusyuk ketika perang Badar. Rasulullah mengangkat tangannya dan mengatakan, ya Rabb, wahai Rabb, in tuhlik hadhihi al-isabah lam tu'ban abadan. Jadi doa Rasulullah agak sedikit ngancam. Jadi kalau seandainya engkau menghancurkan kelompok yang tersisa ini, maka demi Allah engkau tidak akan diibadahi selamanya. Maka kemudian di dalam surat Al-Anfal diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan malaika bi alfin minal malaikatin murdifin. Jadi diturunkan 1000-an malaikat yang berangsur-angsur turun membantu para sahabat di dalam perang Badar. Itu dikatakan oleh para orang kafir Quraisy. Ya, oleh para sahabat menceritakan, kita itu ketika mau nebas kepala orang kafir, sebelum kita tebas sudah terpenggal mereka. Karena yang menolong adalah para malaikat. Jadi di dalam pandangan hidup kita, terkadang kita akan dihadapkan dengan hal-hal yang di luar nalar kita. Akan tetapi ketika itu adalah perintah Allah, wa huwa khairul lakum, adalah sesuatu yang baik untuk kehidupan kita. Dikatakan di dalam riwayat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, suatu hari Rasulullah mengatakan bahwasanya sahabat Abdurrahman bin Auf itu masuk jannah dengan merangkak karena hisabnya panjang, karena hartanya begitu banyak. Akhirnya Abdurrahman bin Auf ini datang kepada Ibunda Aisyah, wahai Ibunda Aisyah, bagaimana kondisi? Aku ini seringkali menginginkan Allah Subhanahu wa ta'ala menghabiskan hartaku dengan cara aku infakkan. Ini harta Abdurrahman bin Auf ketika menerima banyak, diinfakkan lebih banyak pula. Tetapi setiap kali aku menginfakkan hartaku, justru hartaku terus bertambah. Itu kalau pikiran manusia, harta diinfakkan habis. Tetapi hitungan Allah Subhanahu wa ta'ala berbeda. Ya. Maka sebagaimana yang saya katakan tadi, jangan membatasi kemampuan Allah dengan akal pikiran kita. Ada satu perang yang jauh lebih menakjubkan lagi. Di Kekaisaran Bani Saljuk itu ada satu panglima yang bernama Alip Arsalan. Dia harus melawan Kekaisaran Bizantium. Alip Arsalan ini hanya membawa
20.000 pasukan. Oh maaf, bukan 20.000, 2.000 sampai 3.000 pasukan saja. Sedangkan pasukan yang dihadapi pasukan Bizantium dan sekutunya itu sebanyak 100.000 pasukan. 3.000 pasukan melawan 100.000 pasukan. Di dalam perang yang dikatakan sebagai perang Malas Grid atau perang Manzikert, ketika dihadapkan kondisi tersebut, Ali bin Abi Thalib mengatakan, wahai kaum muslimin, sampaikan kepada seluruh khatib Jumat, kita akan lakukan peperangan setelah sholat Jumat, dan minta kepada seluruh khatib Jumat untuk mendoakan kemenangan kita. Karena saya yakin dengan doa yang mereka ucapkan kita akan menang. Itu ketika berangkat perang. Ali bin Abi Thalib bukan pakaian dalam yang digunakan, itu sudah kain kafan. Beliau sudah siap. Seandainya aku mati, aku sudah menggunakan kain kafan yang aku tutupi dengan baju perang. Dan minta kepada seluruh khatib Jumat untuk mendoakan kemenangan kita. 3.000 pasukan melawan 100.000 pasukan Bizantium. Seluruh pasukan Bizantium kalah. Pimpinan mereka yang bernama Raja Armanus tertawan. Maka sekali lagi kita sebagai hamba Allah yang beriman kepada Rabb yang memiliki kekuasaan dan kekuatan yang melampaui akal manusia, itu jangan pernah kemudian kita membatasi kemampuan Allah dengan akal pikiran kita. Maka terkadang disitulah kondisi hamba yang beriman harus ditundukkan dengan ketetapan dan aturan Allah. Maka Allah mengatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Yang kadang kita benci itu ternyata baik untuk kita. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Dan terkadang apa yang kita cintai itu adalah sesuatu yang buruk pada kita. Tapi seandainya kita itu tunduk dengan segala ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan menjadi hamba yang senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari ayat tersebut ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah at-taslimu bil qada wal qadar wa husnudzon billah. Sebagai hamba yang beriman, kita itu harus tunduk dengan segala ketentuan dan ketetapan Allah, dan mari kita tanamkan berprasangka baik kepada Allah. Karena jangan sampai di dalam kehidupan kita itu menjadi hamba yang suudzon kepada Allah. Jangan sampai kita itu menjadi hamba yang suudzon kepada Allah. Ini satu cerita nyata. 2 hari yang lalu itu hujan deras. Di daerah Tenggulun itu hujan deras. Jalan di depan pondok kami itu sudah rata dengan air. Saya nyuruh Ustadz muda, karena aliran air itu cuma masuk dari pintu gerbang ini. Pintu gerbang silakan ditutup dengan banner dan ditumpuk dengan batu. Itu kalau kita tidak tutup, itu bisa jadi yang di Putri banjir karena datarannya lebih pendek. Akhirnya setelah saya nyuruh Ustadz muda tersebut tutup dan itu ditutup, alhamdulillah tidak masuk. Saya jalan mau pulang nengok
rumah dulu, barangkali ya air masuk, karena dulu pernah terjadi banjir itu air dari belakang, pintu belakang itu keluar sampai pintu depan. Akhirnya ketika lewat itu ada rumah tetangga pondok mengatakan, Ustaz, ini kayaknya hujannya deras, banjir ini nanti. Saya katakan enggak Pak, insya Allah enggak banjir. Banjir kayaknya enggak Pak, insya Allah enggak banjir. Kenapa? Karena secara logika kita memang ini mungkin banjir, tetapi mari kita berhusnudzon kepada Allah. Karena banyak segala sesuatu yang tidak mungkin itu bisa mungkin. Akhirnya qadarullah hujan itu terus deras. Pondok Putra tidak banjir, Pondok Putri tidak banjir, rumah Ustadz tidak banjir, rumah orang yang ngomong tadi dengan saya banjir sendiri. Kenapa? Karena dia sunnah kepada Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku itu akan sesuai dengan prasangka hamba. Jadi kalau dia katakan ini banjir betulan ya. Kenapa? Karena kita itu punya Allah yang bisa menentukan segala sesuatu yang mustahil menjadi mustajab. Satu cerita lagi, saya itu ketika punya anak pertama, itu anak pertama saya meninggal, anak kedua, ketiga keguguran, akhirnya hamil lagi. Semua dokter mengatakan ini harus lahir dengan operasi. Saya katakan enggak. Saya itu guru akidah sudah 10 tahun ngajar akidah, kuliah jurusan akidah. Saya katakan enggak. Kenapa demikian? Jangan katakan sesuatu yang belum pasti kemudian dikatakan pasti. Karena urusan melahirkan, ilmu kedokteran itu hanya memprediksi. Makanya kan di dalam kelahiran itu kan ada HPL, itu hari prediksi lahir. Kemudian BMKG itu kan prediksi cuaca. Mereka tidak bisa menetapkan hujan, hanya memprediksi saja. Maksud saya, kalaupun dokter dengan ilmunya, jangan sampai mengatakan, Pak, ini harus operasi. Tidak harus. Kenapa? Kita punya Allah, zat yang masih kita bisa minta terhadap sesuatu kemustahilan bisa terjadi. Itu buku kelahiran sudah distempel merah. Harus ini bayi berisiko tinggi. Jadi harus lahir di dokter dan operasi. Saya katakan saya yakin. Akhirnya qadarullah anak saya lahir dengan normal di bidan. Kenapa? Karena di dalam kemampuan manusia, cara berpikir mereka itu menunjukkan bahwasanya ada kemampuan, ada batas diri manusia yang berbeda dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Maka poin kedua adalah at-tadzkir bi jahlin nas wa ilmin. Jadi Allah hendak menunjukkan bahwasanya manusia itu sebagai zat yang bodoh, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui. Maka kalau kita dihadapkan, kan logikanya itu tidak ada perempuan yang bisa hamil kecuali pasti ada suaminya. Itu logikanya. Jangan tanya seluruh dokter, kemudian tanya, dok, bisa enggak perempuan hamil tanpa berhubungan dengan laki-laki? Oh, enggak bisa itu. Itu jenengan tunjukkan surat Maryam, itu terdiam.
Itu jenengan tunjukkan surat Maryam, ternyata ada seorang wanita yang tidak pernah bersentuhan dengan seorang laki-laki bisa hamil. Maka disitulah kita sebagai orang yang beriman itu harus tunduk dengan ketetapan Allah, karena pada hakikatnya kita butuh. Tetapi memang di dalam setiap ikhtiar kita, di dalam setiap kehidupan kita, kita itu tetap diperintahkan untuk ikhtiar. Jadi tidak kok pasrah, tidak, tetapi ikhtiar tetap. Jadi satu contoh, ada orang yang pengen dimudahkan rezekinya, pengen diperbanyak hartanya, yo jangan doa loh, dia tidak bisa. Ya, namanya ikhtiar maksimal, baru kemudian kita berdoa kepada Allah. Ya. Walaupun para ulama mengatakan mana yang lebih pertama kali kita lakukan, ikhtiar dulu atau doa dulu. Para ulama lebih banyak yang mengatakan kita berdoa dulu kepada Allah baru ikhtiar. Karena contohnya gini, orang kalau pengen kenyang, itu berdoa dulu atau makan dulu? Doa dulu. Jadi bismillah dulu, baru makan. Setelah makan ucapkan alhamdulillah. Jadi doa dulu, kenapa? Agar di dalam setiap makanan kita itu diberikan keberkahan. Begitu juga di dalam setiap ikhtiar duniawi yang kita lakukan, kita bismillah. Sebelum berangkat kerja bismillah. Tambah bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Kemudian berangkat. Kenapa? Karena kita menunjukkan bahwasanya di dalam kehidupan kita itu ada pasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di dalam setiap menjalankan ketaatan, itu pasti di dalam diri manusia ada rasa berat hati. Kenapa? Karena para ulama mengatakan ibadah itu, kalau dibuka di dalam kitab usul fikih, ibadah itu dikatakan oleh para ulama sebagai taklif. Taklif itu artinya beban. Enak mana sholat atau tidur? Jadi enak tidur. Enak mana puasa atau makan? Jadi enak makan. Enak mana uang disimpan atau disedekahkan? Jadi enak disimpan. Itu sifat manusiawi seorang hamba. Tetapi ketika Allah memerintahkan sebuah beban kepada manusia, itu yang harus kita tanamkan adalah sabar. Makanya kesabaran itu as-sabru indal bala wa syukru indan na'amah. Jadi kita harus bersabar ketika mendapatkan ujian, dan perintah itu adalah bagian dari beban yang Allah perintahkan kepada kita. Dan kita harus bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan. Maka ibadah itu adalah sesuatu yang memberatkan bagi kita. Tetapi kenapa kita harus taat? Karena perintah. Karena tadi, kalau kita lihat kehidupan yang sudah terjamin enaknya, itu adalah kehidupan para sahabat. Itu sudah terjamin. Dunia enak, akhirat enak. Intinya satu, mereka taat kepada sami'na. Maka dikatakan para ulama, sabar itu di dalam dua kondisi. Yang pertama adalah as-sabru fi halatil karohiyah, sabar di dalam keadaan susah. Yang kedua adalah as-sabru fi halatil
mahabbah dan sabar di dalam kondisi yang enak. Kenapa kok enak itu harus sabar? Iya, karena terkadang orang yang tidak sabar di dalam kenikmatan itu bisa muncul kesombongan. Suatu hari Imam Harun al-Rasyid itu melakukan sholat malam bersama anaknya. Jadi beliau sholat malam, bangunkan anaknya. Kemudian setelah sholat malam anaknya buka jendela rumah, dilihat kok banyak orang yang masih tidur, lampu belum ada yang nyala, semuanya masih nyenyak. Kemudian si anak ini mengatakan, wahai bapak, lihat tuh orang-orang masih tidur, padahal kita ini sudah bangun, sudah sholat malam juga. Mendengar ucapan tersebut, Harun al-Rasyid marah. Demi Allah, wahai anakku, seandainya engkau tidur sepanjang malam, lebih aku sukai dibandingkan engkau bangun malam, melakukan sholat malam, dan muncul kesombongan di dalam hati. Karena sifat sombong itu mewarisi sifatnya iblis. Iblis itu kan karena sudah banyak ibadahnya, banyak ilmunya, dia lama dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika diciptakan Adam, dia mengatakan, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Itu kalau kata penjual tanah, iblis itu tidak tahu harga api itu naiknya lama, sedangkan harga tanah naiknya cepat sekali. Maka kesabaran itu menjadikan diri kita sebagai hamba yang senantiasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian yang keempat, al-qulub, hati kita itu la tudriku daiman maslahatuha. Terkadang kita itu tidak bisa mengukur apa maslahat atau dampak positif yang ditimbulkan dari apa yang kita kerjakan. Satu contoh gini, ada satu syariat yang banyak sekali penolakan di dalam diri manusia. Syariat itu dikatakan dengan istilah kisos. Itu kan di Indonesia pun belum diterapkan. Kisos itu ketika ada seorang yang membunuh, maka hukumannya dibunuh. Secara data, negara yang menerapkan hukuman mati bagi pelaku kejahatan-kejahatan tertentu itu menjadi negara yang paling sedikit kematiannya. Negara yang menerapkan hukuman mati itu menjadi negara yang paling sedikit angka pembunuhannya. Itu logikanya tidak masuk. Seharusnya negara yang menerapkan hukuman mati lebih banyak terjadi kematian. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, itu di dalam kisos itu hayatun. Di dalam perintah kisos itu ada kehidupan. Kenapa? Karena logikanya gini, ketika seseorang hendak membunuh dan dia tahu konsekuensi selanjutnya adalah dia harus dibunuh, akhirnya dia mikir, ini kalau saya bunuh nanti saya juga mati, akhirnya tidak jadi bunuh. Kalau di Indonesia tidak, orang bunuh yang punya duit aman, ya kan? Dia selesai bunuh, dia punya uang banyak, selesai itu penjara sekian tahun. Akhirnya itu terus terjadi, mata rantai itu terus
terus terjadi itu. Ya. Tapi kalau satu contoh di Cina, koruptor hukuman mati, kemudian pengedar narkoba hukuman mati, itu orang mau korupsi mikir-mikir tuh. Ini saya korupsi dapat uang banyak, mati saya. Tidak bisa merasakan uangnya. Kalau di Indonesia tidak dihitung. Korupsi 15 T, penjara 15 tahun, denda 500 miliar, masih untung. Sehingga dijadikan pekerjaan. Maka di situ, kenapa syariat Allah Subhanahu wa taala itu ditolak? Karena manusia itu tidak bisa menghitung maslahat yang ditimbulkan. Kenapa? Karena mereka menggunakan kedangkalan akal mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan hal tersebut sebagai sesuatu yang mengatur manusia dengan sedemikian sempurnanya. Ya. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, al-ibtila qad yakunu baban lil khair. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan musibah kepada hamba, itu menjadi pintu kebaikan kepada mereka. Maka setiap kali seorang anak ketika sekolah mereka mau naik ke jenjang yang lebih tinggi, pasti mereka melalui yang namanya ujian. Begitu juga ketika seorang hamba mau naik levelnya kepada keimanan yang jauh lebih tinggi, harus diuji terlebih dahulu. Maka kalau kita baca di dalam kisah kehidupan para nabi, kehidupan para rasul, bahkan kehidupan ulul azmi, itu seluruhnya isinya ujian. Kenapa? Sehingga tingkat keimanan mereka sangat tinggi kepada Allah. Itu kalau jenengan buka kisah Rasulullah itu, Masya Allah, ujian semua. Ketika beliau lahir, bapaknya sudah meninggal. Ketika masih kecil harus disusukan kepada orang lain, berpisah lagi. Masih kecil lagi ditinggal wafat oleh ibunya. Ya. Itu semuanya adalah rentetan dari ujian. Kenapa demikian? Karena ujian itu menambah keimanan kita, menambah kekuatan di dalam diri kita, dan menjadi satu pelajaran penting untuk masa depan kita. Oleh karenanya jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat tadi surat Al-Baqarah ayat 216, asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Terkadang sesuatu yang kita benci itu baik untuk kehidupan kita. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dan terkadang sesuatu yang kita sukai itu buruk untuk kita. Maka mari kita tundukkan segala ego kita, segala kesombongan kita kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena pada hakikatnya kita sebagai hamba adalah zat yang bodoh, sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup